Shalom semuanya. Ya, oleh karena keadaan saat ini, kita bisa bertemu melalui online. Walaupun jarak jauhnya jauh sekali, tetapi masih bisa bertemu online ini, syukur sekali. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan mempersiapkan cara online ini untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Walaupun tidak bisa melihat semuanya di layar di depanku, tapi katanya sudah 400.000 orang bersama dengan kali ini. Dan saya bisa memberapa dengan menepati melihat wajah-wajahmu. Apa kalian berbahagia? Ya, terima kasih. Ya, banyak orang menyatakan ini untuk kebahagiaan. Terima kasih banyak. Hari ini kita baca Ibrani 10. Ibrani 10, kita baca mulai ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ini cerita ditulis oleh penulis, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, dan pakai firman Tuhan di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, dan bagaimana firman itu digenapkan. Inilah bagaimana Tuhan menjelaskan kepada kita. Pada saat saya membaca kitab, firman Tuhan ini bisa menjadi aktif kepadaku, dan saya bisa bebas daripada dosa dan hidup dalam Roh Kudus. Saya tidak sama sekali berpikir begitu. Sejak kecil saya membaca kitab dan mengikuti gereja. Permasalahan terbesar adalah permasalahan dosa. Sering saya berkata ini, tahun 50 ada peperangan Korea. Pada saat itu baru Korea merdeka dari Jepang pada tahun 45, dan sudah setelah itu 5 tahun kemudian ada peperangan Korea. Waktu itu Korea adalah keadaannya sedih dan parah sekali. Waktu itu saya berusia 7 tahun. Kami mengungsi dari desa kami. Dan tahun berikutnya, tahun 51, bulan Oktober tanggal 14, ibuku meninggal dunia. Pada saat saya berusia 7 tahun, anak kecil, tetapi sudah hilang ibu. Waktu itu, saya tidak tahu apa artinya itu. Satu ketika, ingatan saya, sebelum kita makan malam, ibuku pulang dari luar, dia sakit dan dia berbaring. Memang waktu itu kami tidak bisa membayangkan kita bisa datang ke dokter. Mungkin dia 2-3 hari dia merasa sakit, dan hari ketiga dia meninggal dunia. Ayahku merasa sedih sekali. Pada saat ayahku menutupi mata ibu, ini
sangat sedih kepada kita semua. Waktu itu saya tidak tahu apa artinya kematiannya. Dan 1 bulan kemudian, kakak besar, kakak laki-laki harus masuk ke perang. Hampir semua orang yang masuk perang, hampir semuanya mati. Dan satu ketika saya melihat spanduk di desa kami, bernama Pak Pilcu ke perang. Ini nama kakakku. Dan setelah dia masuk militer, masuk perang, lalu ayahku selalu membantu peperangan untuk kayak mengantar barang-barang. Jadi tiba-tiba orang tua sama kakak besar kami juga sudah tidak ada di rumah. Jadi dua kakak perempuan sama saya dan adik tertinggal di rumah. Kami tidak tahu apa yang kita harus melakukan dan apa yang kita makan. Karena memang kita punya rumah, jadi agak baik dari pengemis, tapi kehidupan masih tetap susah sekali. Tahun 51 sampai tahun 62, sekitar 11 tahun itu, sekitar tahun 62, bulan Oktober tanggal 2. Sampai saat itu saya selalu merasa susah karena dosa. Dan itulah hari yang pertama yang saya dengar dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku. Setelah itu, mulai saat itu, yang heran terjadi bagiku adalah setiap hari saya selesai makan malam, selalu kumpul di rumah temanku karena dia tidak punya ayahnya. Kalau ayahnya ada di rumah agak tidak enak, ya kan? Jadi kami selalu datang seorang temanku yang tidak punya ayah dan main-main sampai malam. Nah, pada malam tengah kami sering mencuri buah-buahan dan sayur-sayuran dan begitu. Dan hari berikutnya saya datang di gereja dan berdoa dan meminta ampun dosa yang saya berbuat semalam dan selalu bertobat begitu. Jadi setiap malam berbuat dosa dan datang di gereja pagi-pagi dan berdoa. Dan berdoa bagi Tuhan, tolong Tuhan bantu saya tidak datang ke rumah temanku. Saya selalu berusaha dan memutuskan sesuatu, tetapi setelah makan malam selalu saya datang ke sana. Dan setelah itu selalu datang gereja meminta pengampun dosa. Ini semua yang saya berlakukan sampai saat itu. Tahun 62 adalah tahun yang paling susah kepada kehidupanku. Ya, memang kehidupan yang sulit itu tidak apa-apa, itu pun susah, tetapi yang lebih susah adalah kalau 5 tahun atau 10 tahun kemudian tidak sama sekali ada harapan aku bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya merasa lebih susah. Di rumah saya tidak sama sekali ada uang, kehidupannya susah sekali. Itu tanggal 7 Oktober tahun 62. Pada hari Minggu, ibadah Minggu, saya datang di gereja pertama dan menyala bel yang membangun jemaat-jemaat untuk doa pagi-pagi. Lalu saya datang di pastorium dan bangunkan pendeta juga. Setelah jemaat sudah pulang dari doa pagi-pagi, saya sendiri berlutut di depan mimbar dan meminta ampun dosa yang saya berbuat semalam. Katanya kalau Roh Kudus turun, semua dosaku telah akan hapuskan. Saya minta suara Tuhan tapi tidak sama sekali terdengar. Selalu saya susah di dalam dosa. Pada hari tanggal 7 bulan Oktober tahun 62 pagi-pagi itu juga saya berdoa setelah semua jemaat pulang dari doa pagi-pagi. Memang hari ini saya tidak tahu kenapa saya berpikir begitu, tetapi setelah saya berdoa, saya mulai percaya bahwa dosaku telah diampuni. Mulai saat itu saya membaca Alkitab. Yang heran adalah firman Tuhan mulai masuk ke dalam hatiku
Dan Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosaku. Pada saat Yesus datang di bumi ini, dia ketemu seorang buta sejak lahirnya. Dan Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa kepadanya, tetapi datang mendekati kepadanya. Lalu ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya, lalu mengoleskannya pada mata orang buta ini. Dan orang buta ini tidak sama sekali berkata, "Ini siapa? Jangan melakukan ini." Dia hanya diam dan terima apa yang Yesus berbuat itu. Setelah Tuhan Yesus mengoleskannya pada mata orang buta itu, kata Yesus adalah, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Tetapi orang buta ini seperti yang pengemis. Dia selalu datang ke jalan untuk meminta uang dari orang. Satu ketika saya datang di India. Setelah saya bangun dari hotel, saya menuju ke hotel untuk pimpin ibadah. Dan mobilku berdiri di depan lampu merah. Seorang pengemis datang kepada mobilku. Dia pakai tongkat dan seperti cacat kakinya datang ke saya. Dan dia berkata seperti yang begini, "Aku lapar sekali, buat makan, tolong kasih sedikit uang." Waktu itu saya tidak membawa dompet, jadi saya tidak sama sekali punya uang. Jadi saya, minta maaf, saya sekarang tidak punya uang. Dia ulang lagi, "Aku lapar sekali kelihatannya. Dan buat makan, tolong kasih uang sedikit." Tapi saya tidak sama sekali punya uang. Jadi saya meminta maaf. Dalam mobil saya berkata kepadanya, "Aku tidak punya uang." Dia memandangku, lalu yang mujizat terjadi. Dia bengkok, bangkit berdiri, dan berjalan dengan bebas. Ternyata dia bukan orang cacat, tetapi untuk mengemis, dia pura-pura melakukan seperti orang cacat. Iya, saya rujukan kepada teman-temanku, ini seorang pengemis datang dengan cacat, tapi langsung berdiri dia, mujizat terjadi begitu. Pada Tuhan Yesus berkata kepada seorang buta ini, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Dan apa yang hal menarik terjadi di sini adalah orang ini buta sejak lahirnya. Dia harus mengemis, buat makan, dan cari uang. Tetapi itu pun tidak mudah, kan? Oleh karena itu, apakah bajunya kotor, mukanya kotor, enggak tahu. Betapa kotor tangannya, kakinya, itu pun enggak tahu. Dan melepaskan tangan dan minta uang dari orang-orang lain. Tetapi pengemis ini, yang buta ini, tiba-tiba dia berhenti mengemis dan berjalan ke kolam Siloam. Ya, memang dia pun tidak tahu di mana Siloam itu. Dan dia tanyakan kepada orang-orang, "Minta maaf, aku ini buta. Apakah ini jalan benar ke kolam Siloam? Jarak jauhnya berapa lama? Apakah tisu ada hambatan? Aku orang buta, tidak bisa melihat depan. Tolong bantu, terima kasih." Ya, dengan ini seorang buta dia berjalan. Walaupun orang-orang anak-anak nakal datang kasih tahu jalan yang terbalik, tetapi dia harus tetap ikut. Atau orang yang baik datang dan mengajar jalan-jalan baik, akan mengikuti juga. Dia tidak sanggup membagikan apa yang benar atau tidak. Tetapi orang ini dulu dia mengemis seterusnya, tetapi berhenti mengemis itu dan menuju ke kolam Siloam. Jadi artinya, dalam hati orang buta ini, firman Tuhan, hati Tuhan Yesus telah masuk ke dalamnya. Sampai sekarang dalam hatinya tidak punya hati Yesus Kristus dan firman Tuhan Yesus.
Jadi keinginannya, pikirannya selalu memimpin kehidupan dia. Hari ini saya harus kemana, apa yang saya harus berkata, bagaimana saya menyatakan kelaparanku kepada orang lain. Demikian, dia selalu mengikuti pikiran dirinya sendiri. Tetapi setelah Tuhan Yesus menggoleskan tanah kepada mata orang buta ini, lalu dikatakan, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Setelah itu, tidak ada yang lain memimpin kehidupan orang buta ini, tetapi firman Tuhan Yesus memulai memimpin kehidupan orang buta ini. Jadi saudara, pada saat kita bangun dari tidur, apa yang kau melakukan? Yang pertama, kita ke kamar kecil, mandi, dan sarapan, mungkin begitu kan? Selanjutnya, apa yang memimpin Anda sepanjang hari? Pikiranmu, atau di dalam hatimu, atau pendapat, atau pengalaman, atau berminat, keinginan, hawa nafsu, keinginan cari uang, dengan ini beli mobil, kulkas, dan yang lain-lain. Ini akan membantu kehidupan kita. Tetapi namun begitu, seorang yang sakit 38 tahun, dia ternyata tidak bisa berjalan, dan dia pun sudah tahu. Tetapi kata Tuhan Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, Tuhan Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalan. Dan pikirannya dia bagaimana? Aku ini sudah sakit 38 tahun. Aku tidak bisa berjalan. Saya sudah coba banyak kali, tapi sudah gagal sampai sekarang. Ini pikiran dia. Tetapi firman Tuhan kepadanya adalah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada firman Tuhan juga. Jadi di dalam hatinya, orang sakit 38 tahun, ada pikiran yang saya tidak bisa berjalan, dan firman Tuhan yang suruh saya berjalan. Ini kedua pikiran saling kelahi. Kalau pikiran sendiri yang aku tidak bisa berjalan menang, artinya iya, ini orang gila. Kenapa dia berkata ku berjalan, dan dia tetap tidak bisa berjalan kan? Yang heran adalah orang ini sudah 38 tahun tidak pernah jalan. Pada saat dia mencoba terus jatuh, tidak bisa jalan lagi. Tetapi setelah Yesus Kristus berkata kepadanya, bangunlah dan berjalanlah. Setelah dia menerima firman Tuhan Yesus, setelah firman Tuhan masuk ke dalam hati orang sakit 38 tahun, dan firman ini mengeluarkan dan mengalahkan pikiran bahwa yang aku tidak bisa berjalan. Jadi di antara banyak pikiran yang kita punya, pikiran yang paling kuat bagi kehidupan kita kan? Kepada orang yang buta ini, dia berkata apa? Dia mengikuti keinginan mata, keinginan tubuh, dan yang lain-lain. Karena dia lapar tubuhnya, jadi harus makan. Untuk menggenapkan permintaan keinginan tubuh, harus makan. Tetapi dia karena buta, tidak mempunyai pertukangan yang lain, harus mengemis. Kalau kita cari Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, katanya, pada saat kita masih belum tahu Tuhan, kita mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ayat 3 berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai.
sama seperti mereka yang lain. Karena kita mentaati iblis dan keinginan hawa nafsu daging, jadi kita sudah menjadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat, dan orang-orang dan murkai. Tapi ayat 4 katanya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang benar, yang dilimpahkannya kepada kita. Dan kita sudah dibebaskan daripada semua kejahatan itu. Jadi orang yang buta itu, dia butuh, ingin makan dan yang lain-lain. Jadi dia mengemis. Sampai sekarang dia terus mengikuti keinginan hawa nafsu daging. Tapi pada saat itu dia bertemu Yesus Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus mengoleskan tanah kepada matanya, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Ya, orang-orang ini dia berkata, iya aku harus mengemis, melebihinya biasa setor uang dan yang lain. Dia berpikir begitu, tetapi dia bertemu Yesus Kristus. Setelah Yesus mengoleskan tanah di mata, lalu berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Ya, pikiran dia, saya harus mengemis, cari makan, dan setor uang. Dulu pikiran-pikiran ini selalu memimpin dia, jadi terus dia melaksanakan. Tetapi hari ini pikiran yang lain masuk ke dalam hatinya, yaitu firman Tuhan Yesus. Ya, aku ini harus mengemis, harus cari uang. Kalau tidak, aku akan lapar lagi. Ini adalah pikiran dia. Tetapi tiba-tiba firman yang pergilah dan basuhlah dirimu di kolam Siloam. Firman ini masuk ke dalam hatinya. Jadi firman Yesus kalahkan pikiran dirinya sendiri. Jadi siapa yang berjalan, firman berkata kepadanya, memimpin orang buta ini sampai ke kolam Siloam. Dia berjalan, meminta maaf, apakah ini jalan benar kolam Siloam? Apakah ini masih jauh? Apakah ini bahaya? Jalannya bagaimana? Terus dia bertanya, pergi ke kolam Siloam. Sampai sekarang, orang ini tidak sama sekali membebaskan diri daripada keinginan hawa nafsu daging, karena penguasa kerajaan angkasa tidak pernah mengikuti firman Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu Tuhan menemukan dia dan berkata kepadanya, pergi kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Memang ini adalah pengemis yang sama dengan besok. Masih tetap lapar, masih tetap sedih. Tetapi apa yang berbeda adalah kemarin keinginan hawa nafsu memimpin dia. Tetapi hari ini firman Tuhan Yesus menuntun dia, memimpin dia. Apa? Firman Tuhan Yesus. Jadi seorang buta ini pada saat dia dipimpin oleh keinginan dirinya sendiri, tetapi akhirnya dia memulai dipimpin oleh firman Tuhan Yesus. Ini adalah indah sekali. Hal yang indah yang terjadi. Akhirnya dia datang di kolam Siloam dan tanyakan, apakah ini benar kolam Siloam? Apakah jalan turun ke situ bahaya enggak? Dengan ini dia datang di sana. Memang kalau coba bayangkan, kalau seorang buta jatuh ke dalam air, dia tidak tahu bagaimana jalan keluarkan, jadi dia harus takut untuk hal-hal ini, terasa takut sekali. Tetapi pada saat dia datang kolam Siloam dan mengambil air di tangan dan membasuh dirinya, apa berbuat dia? Berbuat ini adalah firman Tuhan Yesus. Firman Tuhan memberikan hati yang terbaru kepadanya, mengingini ke kolam Siloam dan membasuh dirimu di kolam Siloam. Mulai saat itu firman Tuhan memimpin kehidupannya. Memang ini orang buta yang tetap sama,
Tetapi pada saat dia dipimpin oleh keinginan hawa nafsu, dan pada saat dia dipimpin oleh firman Tuhan, hasilnya sudah jauh berbeda. Jadi saya juga sepertinya begitu. Ibu saya, dia mengikuti gereja sejak kecil. Setelah dia menikah sama ayahku, ya pada zaman yang lalu di Korea, mereka susah datang gereja. Jadi dia selalu menjahit di rumah, selalu puji nyanyian. Apa yang dia suka nyanyi adalah Tuhan Yesus Kristus, dia datang kembali ke bumi ini, yang lain ini dia selalu bernyanyi. Nah, oleh karena ibu, saudara saya selalu ikut gereja sejak kecil. Walaupun begitu, firman Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke dalam hatiku. Karena hanya firman Tuhan Yesus saja yang mengalahkan keinginan daging hawa nafsu dan menuntun saya dengan baik-baik. Tetapi pada saat itu hatiku penuh dengan keinginan daging hawa nafsu makan dan yang lain, jadi selalu mencuri makanan. Pada saat tahun 62, saya kalah untuk mencalonkan diri militer ajudan untuk tukang. Tidak ada masalah di dalam kesehatanku, tapi sedikit patah gigi depanku. Ini harapan saya di umur pada saat itu, tapi ini gagal, jadi saya berputus asa. Saya kira, aku ini tidak akan berhasil. Yang lain semua akan berhasil, tapi aku tidak bisa. Jadi saya berputus asa. Pada saat itu, berpikir banyak. Mulai tahun 62 bulan Mei sampai bulan Oktober, saya berpikir tentang kehidupanku. Kenapa orang-orang bisa hidup baik-baik? Tetapi kenapa saya selalu gagal? Saya menganggap seseorang yang tidak baik daripadaku, tetapi mereka berhasil. Tetapi aku ini kenapa terus gagal? Akhirnya saya menemukan bahwa kalau saya mengikuti pikiran diri sendiri akan kalah seterusnya. Tahun 62, Oktober, tanggal 2, pada saat saya meminta ampun bagi Tuhan, pada saat saya membuka mataku, saya berpikir dosaku diampuni. Pikiran kecil mulai muncul dalam hatiku. Lalu terus saya membaca kitab. Sebelumnya juga saya membaca Alkitab dan mendengar khotbah, tetapi pikiran firman itu tidak akan masuk ke dalam hatiku. Tetapi setelah saya dapat bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku, dan firman Tuhan mulai masuk ke dalam hatiku juga. Seorang yang buta, Tuhan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Dan kepada orang sakit 38 tahun, "Bangunlah, angkat dirimu dan berjalanlah. Dan aku ini telah berbuat banyak dosa, dan siapa saja yang melihat aku, tetap orang berdosa dan pembuat kejahatan, dan orang licik. Tetapi Tuhan berkata, telah mengampuni dosaku. Semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Ya, ini benar sekali firman Tuhan Allah. Sungguh aku sudah berbuat dosa, jadi orang berdosa sering sekali berbohong, mencuri barang banyak sekali. Aku ini orang jahat, kotor sekali. Tetapi ada banyak firman ada di dalam ke-66 kitab suci, dan juga banyak cerita Tuhan telah mengampuni dosaku. Ya, hari ini orang yang buta, aku harus mengemis, harus cari uang, dia berpikir begitu. Tapi tiba-tiba terdengar firman Tuhan Yesus bahwa pergilah membasuh dirimu dalam kolam Siloam. Lalu dia berhenti mengemis dan pergi ke kolam Siloam.
Orang sakit 38 tahun, dia terbaring di dekat kolam Bethesda. Dia tidak bisa berjalan kiranya, tetapi kata Yesus, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Setelah itu dia bisa berjalan. Dan firman Tuhan yang telah mengampun dosa kita, dosaku dengan darahnya, ini memulai masuk ke dalam hatiku. Lalu saya bisa yakin, ya, dosaku telah diampuni. Dengan firman Tuhan, dia berkata kepadaku. Mulai saat itu, saya tidak akan pergi kepada teman-teman dan main-main lalu berbuat dosa. Tidak lagi, tapi memulai membaca Alkitab. Satu ketika, saya sudah ada janji sama teman, ingin bertemu dia, tapi masih ada waktu. Oke, masih ada waktu ini akan baca kitab sedikit. Jadi saya membaca Alkitab, lalu lupa janjinya, akhirnya matahari terbenam. Firman Tuhan ini mulai masuk ke dalam hatiku, dan firman Tuhan yang berharga ini dulu hanya berlalu di telingaku, tetapi firman Tuhan yang mengampun dosaku dengan darah Yesus Kristus mulai dipercaya dalam hatiku. Yang heran adalah mulai saat itu saya menjadi berubah. Saya memulai membaca Alkitab. Waktu itu saya anggota panduan suara dan anggota guru sekolah minggu juga. Setiap hari Sabtu, kami anggota panduan suara melatih puji nyanyian buat ibadah minggu. Biasanya ketua beberapa puji nyanyian sebelum firman khotbah, sebelum doa, dan sebelum apa yang lain. Dan sebelum mempersembahkan, siapkan beberapa puji nyanyian. Nah, setelah selesai latihan itu, memang terus kami bernyanyi nyanyian duniawi. Pada saat itu, yang nyanyian terkenal di Korea zaman yang lalu itu. Pada saat itu, setelah latihan puji nyanyian, saya berdiri di depan anggotanya dan mulai berkata, aku sudah menerima pengampunan dosa. Tetapi pada saat itu saya masih belum tahu menjelaskan bagaimana kita dapat diampuni dosa. Hanya berkata kita harus menerima pengampunan dosa. Kita harus menerima pengampunan dosa. Katanya sekitar 20 orang kumpul. Mereka merasa kaget, ingin tanya bagaimana kita dapat pengampunan dosa. Tapi saya masih belum tahu bagaimana jelaskannya. Hanya berkata terus kita perlu menerima pengampunan dosa. Mulai saat itu saya memulai membaca Alkitab. Ini sangat menyenangkan bagi saya. Jadi untuk saya menghematkan waktu untuk membaca Alkitab, saya tidak makan melebihi 2 menit. Tidak sama sekali mandi melebihi 5 menit. Saya terus pegang tangan dan tidur bersamanya. Kecuali saya bermandi, saya hampir selalu pegang tangan. Pada saat berjalan, saya terus ingat firman-firman dan selalu berada di dalam firman Tuhan. Pada saat orang yang buta ini, pada saat firman Tuhan Yesus masuk ke dalamnya, firman Tuhan sudah cukup memperbarui kehidupannya. Ini orang bukan apa-apa, tetapi pada saat itu, apa yang pegang saya dan pimpin saya adalah iblis yang menguasa di dunia ini dan keinginan hawa nafsu daging. Itulah yang memimpin saya seumur hidupku waktu itu. Tetapi seperti orang yang buta sejak lahirnya itu, sebelum dia bertemu dengan Yesus Kristus,
Dia dipimpin oleh penguasa kerajaan angkasa dan dia dipimpin oleh hawa nafsu, daging, yang makan, tidur, dan baju, dan yang lain ini perlu di dalam hatinya saja. Jadi saya juga begitu. Walaupun saya datang gereja, dengar firman Tuhan, ya saya tidak dengar dengan nurani hati, tapi selalu membagikan ini pendeta yang baik atau tidak. Tetapi satu ketika hati yang terbaru yang tidak asal dari hatiku masuk ke dalam hatiku memimpin saya. Siapa yang mengenal pembaruan ini adalah ayahku. Ayahku merasa aku sudah berubah. Pada saat saya mau masuk ke STT, ayahku mendukung banyak hal walaupun keadaannya susah sekali. Walaupun rumah saya miskin, selalu kirimkan beras ke sekolah. Pada saat diajar dalam STT, tidak ada yang orang tuanya datang kunjung sekolah, tetapi hanya ayah saya. Dia orang kampung tapi tanya-tanya terus sampai datang di kota. Dan di mana kau makan? Di sini ayah. Di mana kau belajar? Di sini ayah. Di mana kau tempat tidur? Ya di sini. Semua yang dilihat olehnya. Dan siapa yang misionari yang tertinggi di sini? Katanya misionari namanya Dick, dan dia bertemu dengan misionari. Pada saat itu, ayahku berkata kepadanya pakai penerjemahan, Bapak misionari, ya kerjamu bagus untuk mengajar anakku. Anakku Oksu ini, kalau dia mencoba sesuatu, kalau dia merasa sedikit, ya sudah tidak akan lanjut lagi. Apa saja yang dia mencobai sampai sekarang, kalau dia merasa sedikit, tidak mau lanjut. Tetapi hal yang mempercayai Yesus ini, seharusnya dia sudah cukup terasa. Jadi kiranya aku berhenti, tetapi dia tetap lanjut, kiranya ini cocok untuk dia. Jadi Bapak Pendeta, tolong ajarkan baik-baik kepada anakku karena dia suka ini, dan memimpin dia baik-baik biar dia melayani. Dan dia datang di STT kami dan salam kepada misionari dan begitu. Memang sekarang ini sudah sekitar 40 tahun lebih setelah ayahku sudah meninggal dunia. Saya ingin berkata kepada ayahku, iya ayah, sampai sekarang saya tidak berhenti pekerjaan ini, pelayanan ini, saya tetap berlanjut. Kehidupan rohani ini bukan kita berusaha sesuatu dengan sesungguhnya, melayani Tuhan dan berbuat sesuatu baik, ini tidak berarti sesungguhnya. Tetapi kehidupan rohani adalah ada yang sesuatu pikiran yang kita mempunyai, dan juga ada firman dan hati Tuhan Yesus. Satu ketika hati Tuhan Yesus mulai masuk ke dalam hatiku dan meletakkan di dalam hatiku satu firman Tuhan. Semua firman Tuhan adalah berasal dari hati Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak sama sekali berbohong apa yang tidak berada di dalam hatinya. Jadi semua firman dari mulut Yesus Kristus, apa saja dikatakan olehnya, itu semua adalah hati Tuhan Yesus. Jadi apa saja yang dikatakan olehnya, kalau kita menerima di dalam hati kita, mulai saat itu kita akan menjadi seseorang yang dipimpin oleh hati Tuhan Yesus. Kita mulai hidup yang terbaru. Sejak kecil dan sudah lama saya melayani gereja dan mengikuti gereja. Dan Bapak Pendeta di rumah gerejaku berkata aku berdosa. Penatua pun katanya aku orang berdosa.
Tetapi seperti orang-orang yang pengemis ini, kalau dia bangun harus pergi ke pinggir jalan meminta uang, mengemisnya, sampai kapan dia harus melaksanakan itu? Sampai dia bertemu Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah basuh dirimu di kolam Siloam. Ini adalah kata pendek saja. Ini bukan khotbah yang panjang, tidak perlu dicatat tulis, tidak perlu begitu, tetapi hanya kata yang singkat. Apa? Pergilah dan basuh dirimu di kolam Siloam. Saya sekarang harus mengemis, tidak sama sekali tahu jalan kemana ke kolam Siloam. Ini kiranya dia, tetapi firman Tuhan kepadanya sudah berbeda dari pikirannya. Jadi pikiran di dalam hatinya diri dan firman Tuhan saling mengkelahi di dalam hatinya. Keinginan diri adalah harus cari uang, mengemis, tapi firman Tuhan Yesus kepadanya adalah pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Kalau dia mengalahkan firman Tuhan Yesus di dalam hatinya, jadi pikiran diri akan tetap berdiri di dalam hatinya. Dia akan mengikuti pikirannya. Akan tetapi, sekarang firman Tuhan Yesus kalahkan pikiran dia sendiri dan dia dipimpin oleh firman Yesus. Kalau kita membaca kitab seterusnya, ada banyak hal-hal yang berharga di dalam kitab suci. Dulu di gereja yang saya mengikuti, penatua, pendeta, semua Jumat berkata, aku orang berdosa. Dan mereka semua, dan aku juga berbuat banyak dosa, berbohong, mencuri. Jadi saya percaya juga aku tidak akan masuk kerajaan surga. Tetapi pada saat saya membaca kitab suci, semuanya telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, benar sekali. Aku ini orang berdosa. Aku sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan pikiran ini saya hidup sampai 19 tahun. Pada saat saya berusia 19 tahun, Oktober tanggal 7, satu firman datang di dalam hatiku bahwa aku telah ditebuskan, dosaku telah diampuni. Lalu saya cari kitab dan membaca, sesungguhnya kita semua orang berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, kata firman Tuhan. Ya, dulu aku berpikir diriku sendiri bahwa aku orang berdosa. Dan firman Tuhan yang dia membenarkanku ini tidak cocok, saling kelahi. Amin. Sesungguhnya aku pernah mencuri. Sesungguhnya aku membuat kejahatan. Satu ketika saya ditemukan mencuri pena dari temanku. Dan saya sudah banyak sekali berbohong dan mencuri. Kenapa? Karena kehidupanku agak tidak baik dari yang lain. Jadi saya mau membuka diri, saya menambah kata yang bohong kepada teman-temanku. Tetapi, ya, pembohongan ini menjadi makin besar. Setelah 1 tahun kemudian, apa saja yang saya berkata, ya langsung dikatakan yang bohong. Dan teman-teman saya selalu berkata, ya Okso ini selalu berbohong, tidak boleh percaya kepadanya. Semua teman saya tidak mau percaya kepadaku. Seperti begitu, saya sudah pernah bohong banyak sekali. Tetap orang berdosa. Jadi saya selalu hidup di dalam kegelapan. Setelah orang buta ini ketemu dengan Yesus Kristus, kata Yesus, basuhlah dirimu di kolam Siloam dan mengolesnya tanah di atas matanya. Dia pun berpikir, iya, ini bukan waktunya saya ke Siloam, aku harus mengemis cari uang. Tetapi pada saat itu, dia menurunkan pikiran yang mengemis. Tetapi firman Tuhan, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Firman Tuhan ini kalahkan semua pikiran
dan keinginan hawa nafsu dari dirinya sendiri. Seperti begitu, firman Tuhan Yesus harus menang di dalam hati kita. Lalu firman Tuhan akan menjadi Tuhan kita dan memimpin kita. Ini sangat-sangat bahagia sekali. Haleluya. Kita telah dibenarkan, ya kan? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus Yesus. Kata ini sudah diberikan kepada kita. Tetapi ada yang berpikir kita orang berdosa. Memang aku orang berdosa, aku berbuat banyak. Berbohong, mencuri, menipu orang. Aku mengalahkan banyak orang, aku orang berdosa. Ini pikiran kita manusiawi. Membandingkan ini, firman Tuhan kepada kita, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ini kedua pikiran, dan firman Tuhan sudah jauh berbeda. Apa yang kita percaya? Kita percaya kita telah dibenarkan. Haleluya. Firman ini masuk ke dalam hatiku. Firman ini berkuasa di dalam hatiku dan mengeluarkan semua pikiran yang saya menganggap berdosa. Iya, walaupun saya sudah berbuat banyak dosa, tetapi firman Tuhan yang membenarkanku ini sudah kalahkan semua pikiran-pikiran yang saya berbuat dosa. Firman Tuhan menang di dalam hatiku. Di dalam hatimu bagaimana? Firman Tuhan menang di dalammu atau pikiranmu masih menang di dalam hatiku? Ya, kita harus berada di dalam firman Tuhan. Amin. Mulai saat itu, saya menjadi berubah. Seperti puji nyanyian, setelah Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, aku berbarui dan menjadi orang ciptaan baru. Ya, seperti begitu firman Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Firman Tuhan apa? Dia telah membenarkan aku. Dia tidak akan mengingat dosa dan kesalahan aku. Tuhan telah uduskan aku. Firman-firman sedemikian masuk ke dalam hati saya dan kalahkan semua pikiran yang saya menganggap berdosa. Haleluya. Pada saat Tuhan Yesus datang di bait suci di Yerusalem, mengeluarkan semua yang pedagang kambing domba dan penukar uang. Seperti begitu, di dalam hati saya penuh dengan perbuatan kejahatan, pikiran-pikiran yang saya menganggap berdosa. Ya benar, aku ini adalah orang yang jahat dan kotor sekali. Yang seperti orang yang buta sejak lahirnya, dia sampai sekarang mengikuti sesuai dengan keinginan diri. Tetapi sekarang dia dipimpin oleh firman Tuhan dan menuju ke suatu tempat. Di mana? Kolam Siloam, ya kan? Dan di sana, sesuai dengan firman-Nya, dan dia membasuh dirinya. Lalu, apa yang terjadi? Dunia yang terbaru, yang masih belum pernah membayangkan kepadanya, terjadi kepada dia. Jadi sekarang aku bisa melihat. Ini maksudnya melihat. Ini adalah yang heran sekali. Setiap hari dia merasa pembaruan. Saya juga begitu. Aku ini seorang tidak rakyat, tidak berharga. Nah, melalui retreat kali ini, kami terus berkata tentang Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Untuk ini menambah banyak cerita untuk membantu pemahaman. Tuhan Yesus ditempatkan dengan perempuan tangkap dalam perzinahan. Rabi dalam hukum Taurat Musa berkata memerintahkan melempari batu perempuan-perempuan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah dengan jarinya 2 kali. Dan katanya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu dia membungkuk pula dan menulis di tanah.
Di dalam kitab suci ada dua tempat yang Tuhan menulis dengan jarinya. Satu kali adalah, yang pertama adalah pada saat Tuhan menulis loh hukum Taurat di atas batu. Dua kali kan, awalnya memberikan kepada Musa, lalu dipatahkan setelah mereka membuat lembu emas dan membuat ulang. Kedua adalah Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah dengan jarinya. Ibrani 10 ayat 16 ini berkata, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Di perjanjian lama, Tuhan menulis dengan darahnya 10 hukum kepada mereka. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan dan yang lain-lain juga kan. Dan kedua kali Tuhan mau mengadakan perjanjian baru pada saat perempuan tangkap perzinahan. Dia dihakimi dengan perjanjian lama. Hukum Taurat itu dia akan dihukum mati. Tetapi perjanjian baru sesuai dengan Yeremia 31 ayat ke-34, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini firman Tuhan. Jadi perjanjian pertama ini memberikan, menghakimi sesuai dengan apa yang kita berbuat baik atau tidak baik, jahat. Tetapi perjanjian baru ini Tuhan akan memberkati sesuai dengan hasil Tuhan Allah dan Yesus Kristus. Kalau ada yang pertandingan anak-anak muda di sekolah, ayah sering berlari sama anaknya kan. Ini berdua ambil tangan terus lari. Kalau ada seorang ayah, dia anaknya masih belum bisa lari baik-baik, dia gendong dan lari secepatnya. Lalu kalau dia menang, siapa yang berbuat baik? Anak atau ayah? Ayah kan? Ayah ini lari cepat, jadi dapat menang. Ya, ayah berbuat baik tetapi hadiah diberikan kepada anaknya. Nah, seperti begitu, kita juga menerima hasil bukan usaha kita tetapi hasil dari Yesus Kristus. Jadi di dalam kitab suci ini berkata apa? Dulu kita mengikuti keinginan hawa nafsu oleh karena mengikuti iblis. Tetapi Tuhan berkata dia akan menaruh hukumnya di dalam batin hati kita. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 16 kan? Jadi sampai sekarang kita mengikuti sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Tetapi mulai saat itu, hati Tuhan Yesus memulai memimpin kita dan perempuan tangkap dalam perzinahan. Dan lalu kepada orang yang buta sejak lahirnya, setelah dia balik dari Siloam dengan matanya telah terbuka dan berjalan pada hari Sabat, ada yang melarangkan dia jangan berjalan di hari Sabat. Dan setelah itu dia ada yang berkata kepada orang-orang lain tentang Yesus Kristus. Walaupun dia masih belum belajar apa-apa, tapi dia dapat kalahkan semua orang yang hina waktu itu karena Tuhan Yesus hidup di dalam hatinya. Jadi, pandangan kita semuanya kita orang berdosa kan? Tetapi firman Tuhan datang di dalam hati kita. Firman-Nya, aku akan mengampuni dosa mereka dan kesalahan mereka. Dan firman ini akan saling kelahi, tabrakan dengan pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran kita apa yang kita menganggap kita orang berdosa. Lalu seperti apa? Firman Tuhan mengalahkan pikiran kita yang aku menganggap berdosa dan tetap berdiri, menetapkan di dalam hati kita bahwa firman Tuhan, aku mengampuni dosamu dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, ini firman Tuhan akan menang di dalam hati kita. Oleh karena itu kita
menjadi orang benar. Tidak karena kita tidak berbuat dosa, kita juga berbuat dosa, tetapi firman Tuhan yang tidak sudah mengampuni dosa kita dan tidak akan mengingat dosa mereka kita. Ini firman ini akan harus menang di dalam hati kita. Sampai sekarang banyak orang ikut gereja, percaya Yesus selama 30-40 tahun, tetapi masih belum bisa percaya darah Yesus Kristus di atas kayu salib mengampuni dosa mereka. Jadi walaupun pendeta, penatua, diakon, semuanya berkata, aku orang berdosa. Setelah firman Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, mataku terbuka. Sungguh dosaku diampuni. Mulai saat itu, firman Tuhan masuk ke dalam hatiku dan bisa hidup yang diberkati dan berbahagia. Kemarin bulan Mei, kami memberi khotbah yang panjangnya 90 menit kali 11 sesi. Dan ini sudah disiarkan 246 stasiun di seluruh dunia. Pada waktu itu masih parah virus corona di seluruh dunia. Tidak ada yang pertandingan olahraga, ada yang acara-acara lain. Dan banyak orang mendengarkan khotbahku, seminarku. Dan banyak orang menulis komentar di sana. Di dalam gerejaku ada seorang saudari namanya Lee Chan-mi. Dia adalah penerjemahan khotbahku dalam bahasa Espanyol. Pada saat dia sejak kecil, dia imigran di Amerika Selatan, tinggal di situ. Jadi belajar dari sana. Dan dia bantu menerjemahan khotbahku dalam Espanyol. Pada saat itu, khotbahku diterjemahkan dalam 5 bahasa. Bahasa Korea aku sendiri, dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, Espanyol, dan Rusia. Dan saudara ini, pada saat dia menerjemahkan dalam bahasa Espanyol, pada saat saya selesai khotbahku di ibadah Paskah, ada banyak komentar dituliskan di online itu. Pada malam itu, sudah katanya 5.000 orang yang berkata menerima keselamatan Tuhan melalui khotbah malam itu. Yang seseorang yang berbahasa Espanyol, mereka tinggal jarak jauh dari Korea. Tetapi, ya ini hal yang besar terjadi kepada kita. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Setelah saya menerima kebenaran Allah dan keselamatan Tuhan, dan selalu memberitakan Injil ini, Tuhan memberkati banyak hal kepada kami. Setelah itu, kami membuat seminar Alkitab di bulan Mei. Dan mulai beberapa saluran stasiun televisi dan radio memutuskan siarkan khotbahku. Akhirnya tambah stasiun seterusnya. Akhirnya 276 saluran stasiun radio dan televisi siarkan khotbahku. Dan jumlah pendengar sepanjang 11 sesi itu terhitung 1 miliar orang lebih sudah mendengar khotbahku. Tak ada banyak beberapa stasiun putar 2 kali 3 kali begitu. Banyak orang menerima keselamatan Tuhan pada bulan Mei kemarin. Memang saat ini banyak orang meninggal dunia karena virus corona, tetapi masih ada banyak orang menerima keselamatan Tuhan oleh kebenaran Allah. Pada saat saya berpikir, pada saat selalu kesulitan datang di hati manusia, Tuhan menurunkan hati kita dan akhirnya Tuhan memberi berkat kepada kita. Selalu Tuhan memberikan berkat setelah kesulitan. Jadi kesulitan-kesulitan kami menghadapi ini akan menjadi berkat dan kebahagiaan. Seperti soal begitu, banyak orang telah menerima kebenaran Allah dan diberkati banyak sekali. Lalu saya diminta memberi khotbah di saluran televisi Kristen CTN di Amerika, dan ini sudah memulai. Ini hal yang syukur sekali.
Aku ini dulu orang yang pembuat kejahatan besar. Aku ini pintar untuk membuat kejahatan dan berbuat banyak dosa. Kemungkinan saya harus hidup seumur hidup di dalam penjara. Tetapi pada saat saya berusia 19 tahun, tahun 62, satu firman Tuhan masuk ke dalam hatiku. Seperti Ibrani 10 ayat 16 yang kita baca. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Firman Tuhan masuk ke dalam hatiku. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang saya sudah tahu lama, tetapi ayat berikutnya saya tidak tahu. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah dibenarkan. Ini firman Tuhan. Tuhan telah membenarkan kita dengan cuma-cuma. Ya, aku ini sudah dibenarkan. Aku dibenarkan. Aku sudah dibenarkan. Aku ini malu sekali, sedih sekali terhadap Tuhan karena berbuat banyak dosa. Tetapi siapa yang membenarkan aku? Karena siapa? Itu Tuhan sendiri. Ada yang berkata buruk kepadaku, tidak masalah karena Tuhan membenarkanku. Sekarang ini juga 400.000 bersama dengan kita mendengarkan khotbah saat ini. Ini hal-hal yang syukur sekali. Aku ini selalu hidup di dalam kegelapan karena dosa. Tetapi tahun 62, Oktober tanggal 7, saya menerima firman Tuhan bahwa Dia sudah mengampun dosaku. Dan pada saat saya periksa kembali di dalam kitab suci, ini sudah ternyata, sudah benar. Tuhan telah membenarkan aku. Mulai saat itu, firman Tuhan memimpin kehidupanku. Ini hal yang istimewa dan sangat berharga dan bersyukur bagi Tuhan. Dan semua pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, saya melihat Tuhan memberkati dan saya merasa syukur lebihnya. Kenapa Tuhan membenarkan aku, membantu aku? Ini orang yang pembuat kejahatan seharusnya ke neraka. Tetapi Engkau kenapa memberikan Injil-Mu kepadaku? Selama saya melayani Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan jemaat-jemaat yang berharga juga, dan mengizinkan saya bisa mengutus misionari ke luar negeri, dan pelayan misi, dan memberikan kesempatan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Khususnya banyak pendeta di seluruh dunia ingin bersama dengan kita untuk memberitakan Injil. Pada saat saya datang di Tanzania, setelah mereka pimpinan Kristen di negara Tanzania, mereka terdengar aku datang di sana, kumpul 2.000 orang lebih. Di sana saya memberi khotbah. Di dalam pertengahan khotbah, orang-orang suatu kumpulan orang di tengah mereka berdiri dan memulai tali. Dan sampai menangis mereka. Saya pun merasa bahagia. Banyak pendeta-pendeta, mereka masih susah karena dosa dan kejahatan. Tetapi setelah mereka menerima firman Tuhan ini, mereka dibebaskan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, ini adalah firman yang ada di dalam kitab suci. Kalau Tuhan berfirman telah membenarkan kita, tetap kita dibenarkan. Kita percaya firman ini. Pada saat itu, kasih Tuhan, hati Tuhan, anugerah Tuhan memenuhi di dalam hatiku.
Dan pada saat kita percaya kepada firman Tuhan, hati kalian juga akan penuh dengan firman dan kasih karunia dan hikmat dari Tuhan. Seperti Tuhan berkata Ibrani 10 ayat 16, Dia akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahan korban karena dosa. Jadi permasalahan dosa sudah selesai. Saya bersyukur bagi Tuhan, saya dapat menyatakan Injil yang berharga ini kepada kalian semua. Seperti orang yang buta menerima firman Tuhan. Dan semoga pendengar, saudara-saudari mendengarkan dan menerima apa yang saya sampaikan. Bukan sesuai kata dari Bapak Pendeta Oksupak, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Tuhan berkata, Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Seperti begitu Tuhan telah memberikan firman di dalam hatimu dan akan memimpin kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang mengasihi kami, walaupun kami mengulang berkata ini 10.000, 100.000 kali, itu masih belum cukup. Tuhan Yesus yang kudus, Dia mati di atas kayu salib untuk mengampun dosa kami satu kali untuk selama-lamanya dan menguduskan kami dan selama-lamanya. Oleh karena itu, kami yang dulu pembuat kejahatan menjadi benar dan kudus. Kami tidak ingin dipimpin oleh iblis dan keinginan hawa nafsu daging kami, tetapi firman-Mu yang ada di dalam hati kami dan tolong memimpin kami sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman yang Engkau berikan malam hari ini, tolong mempersatukan semua kami dan khususnya mempersatukan kami dengan firman Tuhan Yesus, biar kami bisa hidup di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara.